pengusaha itu pasti bebas hutang. Wah, kata siapa? Di sini Ko Erwin, salam cuan. Ayo belajar bisnis di Scale Up Channel. Kawan Scale Up, nggak jarang dari kita yang punya mindset ingin jadi wirausaha. Kenapa? Supaya kita cepat kaya kan? Dibanding bagi kita yang hanya jadi karyawan yang memiliki gaji yang mungkin tidak seberapa menurut Anda. Nah, sebab itu kawan Scale Up banyak sekali yang punya impian untuk jadi pengusaha. Akhirnya kita coba-coba nih, kita nyari usaha apa yang baik supaya bisa cepat berhasil dengan impian untuk menjadi pengusaha yang kaya raya. Nah, kali ini Ko Erwin akan membahas apa sih mitos-mitos yang salah supaya kita bisa mendapatkan paradigma yang benar tentang siapa sih seorang pengusaha atau wirausaha itu. Mitos pertama, kalau Anda jadi pengusaha, maka Anda jadi bos dan bebas dari bos. Nah, tidak sedikit dari kawan Scale Up yang saat ini mungkin sedang bekerja yang ingin resign dengan mindset yang sederhana sekali. Aduh, gue udah gak pengen deh punya bos. Aduh, bos gue cerewet, nyebelin banget gitu. Nah, kawan Scale Up, ini adalah kabar buruknya. Kalau Anda jadi pengusaha, justru Anda punya bos lebih banyak. Hah? Masa sih? Kata motivator-motivator, kalau kita jadi pengusaha, kita bebas bos. Nah, bener nggak? Kalian kasih tahu ya, siapa aja sih bos-bos kita ketika kita sudah menjadi seorang pengusaha. Yang pertama, bos kita itu adalah pelanggan atau customer kita. Di bagian awal kalian udah bilang kan, seorang pengusaha itu menjawab kebutuhan. Kebutuhan siapa? Yaitu kebutuhan pelanggan atau customer kita. Nah, itu adalah bos kita, nomor satu. Lalu kedua, bos kita adalah pemodal atau investor kita. Nah, kalian nggak tahu Anda mulai bisnis ini dengan uang Anda sendiri, atau dengan pinjaman dari bank, atau melalui seorang investor. Nah, investor itu adalah bos, karena dia akan menuntut pengembalian hasil atas pinjaman atau modal mereka. Yang ketiga, kreditor. Nah, karena sebagai seorang pengusaha, terutama apabila Anda seorang pedagang, nggak jarang bahwa kita berhutang kepada supplier kita. Nah, mereka adalah bos kita, karena kita harus membayar kembali pinjaman kita kepada mereka. Lalu banyak lagi stakeholder lainnya. Kadang-kadang ketika Anda menjadi pengusaha, Anda harus menuruti peraturan-peraturan pemerintah setempat. Anda harus menuruti peraturan-peraturan, misalnya Anda berada di mall, Anda harus menuruti peraturan-peraturan di mall. Jadi ketika Anda jadi pengusaha, itu nggak berarti Anda bebas dari bos. Anda akan punya bos-bos yang lainnya. Jadi kalau motivasi Anda untuk jadi pengusaha adalah bebas dari bos, maka saat ini kalian mau katakan bahwa itu bukan solusi atau motivasi yang tepat. Itu bukan dasar yang benar, dasar yang kuat untuk jadi seorang pengusaha. Mitos kedua, pengusaha selalu punya uang cash banyak. Nah, kenyataannya, pengusaha itu tidak selalu punya cash yang banyak. Mungkin mereka punya aset yang banyak. Kenapa? Karena ketika kita pada awal usaha, pengusaha cenderung harus mereinvestasikan keuntungan bisnisnya untuk kebutuhan ekspansi maupun perputaran cash flow usahanya. Bahkan kalian bilang, kalau Anda seorang pengusaha, Anda itu bertanggung jawab pada tim Anda. Merupakan kewajiban Anda untuk mempersiapkan setidaknya 6 bulan, bahkan mungkin kalau bisa 1 tahun cadangan kas untuk bisa membayar gaji karyawan Anda. Nah, jadi banyak pengusaha itu paper atau aset rich tapi tidak liquid. Contohnya siapa? Contohnya adalah William Tanuwijaya. Anda mungkin mengenal beliau sebagai penemu founder dari Tokopedia atau sekarang dipanggil dengan Goto. Goto itu mempunyai nilai, kalau saya nggak salah, adalah 20 billion US dollars. Jadi Goto itu adalah dekakon. Nah, tapi pada awal perjalanan bisnisnya William Tanuwijaya, bahkan ketika Tokopedia sudah mencapai level unicorn, Pak William tetap tinggal di rumah yang sangat sederhana. Dan beliau tidak menjual sahamnya di Tokopedia, dan beliau menjual sedikit sekali sahamnya hanya untuk menikah. Anda bayangkan, kawan Scale Up, seorang yang menjadi bos dari unicorn masih tinggal di rumah yang sangat sederhana. Bahkan mungkin nggak sedikit direktur-direktur atau karyawan-karyawan yang notabene bukan seorang pengusaha, tapi mereka bisa mempunyai rumah yang lebih luar biasa dari Bapak William Tanuwijaya. Jadi karyawan juga bisa punya uang banyak jika kita punya karir yang bagus, jadi manajer, direktur, ketika kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Yang pasti wirausaha bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan kekayaan. Yang ketiga, pengusaha itu pasti bebas hutang. Wah, kata siapa?
Tergantung dari tipe pengusaha. Ada pengusaha yang konservatif, ada pengusaha yang agresif. Nah, banyak pengusaha itu justru hutangnya banyak. Nah, kemarin ada sedikit cerita ya. Ini waktu Ko Erwin pergi ke jalanan bisnis di China. Di sana ceritanya begini. Kalau orang yang pengusaha kecil, kalau orang yang orang biasa-biasa saja, mereka ke bank, mereka itu justru deposit uang. Ya, jadi mereka punya simpenannya banyak. Nah, pengusaha-pengusaha besar yang naik Porsche, Lamborghini, Rolls Royce, ketika mereka datang ke bank, mereka itu justru cari pinjaman. Nah, jadi belum tentu ya. Pengusaha perlu untuk menjadi bijak mengatur keuangan atau cash flow mereka dan mengelola hutang mereka dengan baik. Nggak ada yang salah dengan punya hutang. Berhutang itu pilihan dan tidak dosa, asalkan Anda tidak ngemplang. Nah, yang harus kita cari adalah hutang-hutang yang produktif. Nggak ada yang salah kalau Anda ingin mengembangkan usaha Anda, Anda mau ekspansi, Anda mencari pinjaman, baik itu ke investor, baik itu ke perorangan maupun ke bank. Asalkan dalam hitungan Anda di atas kertas, Anda bisa mengembalikan pinjaman itu beserta bunganya. Ya, nggak salah juga bagi kita mencari pinjaman ke supplier kita, karena itu akan membantu perputaran cash flow kita. Nah, ini saran dari Ko Erwin. Jika saat ini kawan Scale Up Anda masih seorang karyawan dan punya mimpi menjadi seorang pengusaha, Anda bisa kok memulai dari usaha sampingan. Ya, tapi serius. Ya, Anda harus komit. Tidak boleh Anda bilang, karena ini usaha sampingan, saya kerjanya setengah-setengah. Nggak boleh. Kalau Anda komit kerjain pada weekend aja, maka Anda harus komit setiap weekend. Teman-teman Anda pergi liburan, Anda komit jalankan usaha Anda. Kalau Anda komit pulang kerja, jalanin usaha Anda 1-2 jam, Anda harus komit ketika pulang kerja, Anda jalanin usaha Anda 1-2 jam. Tanpa Anda harus meninggalkan pekerjaan Anda yang sekarang. Jangan terlalu cepat resign, sehingga penghasilan Anda sebagai seorang karyawan hilang begitu saja. Ya, karena kita tidak tahu apakah usaha ini akan berhasil atau tidak. Nanti kita akan bahas ya di topik berikutnya. Terlebih lagi bagi kawan Scale Up, bagi Anda yang masih punya tanggungan, mungkin orang tua, mungkin anak, atau hutang yang masih harus dibayar. Ya, jangan kita punya ambisi untuk jadi pengusaha sehingga mengorbankan realita kehidupan kita saat ini. Nah, kawan Scale Up, jika kalian punya pengalaman, silahkan sharing dan isi kolom komentar di bawah ini. Nah, dari 3 mitos yang udah Karin bicarakan, kawan Scale Up masih percaya mitos yang mana? Ayo ngaku. Masih penasaran nggak sih dengan mitos wirausaha yang lain? Kita akan lanjutkan ya. Mitos yang keempat, seorang wirausaha perlu untuk sekolah bisnis. Nah, Karin mau bilang, tidak perlu untuk sekolah bisnis untuk menjadi seorang pengusaha. Kalau Anda seorang lulusan sekolah bisnis, tidak menjadi jaminan bahwa Anda dapat menjalankan bisnis. Sekolah bisnis tidak menjadi keharusan atau persyaratan dalam menjalankan bisnis. Di Amerika, faktanya bahwa banyak lulusan universitas, sekolah bisnis dari universitas terkenal malah menjadi karyawan. Kenapa? Karena mereka harus berhutang untuk menyelesaikan sekolah bisnis mereka. Ada student loan yang harus dibayar dan itu menghambat mereka untuk menjadi seorang pengusaha. Ditambah lagi bahwa ketika kita belajar di sekolah bisnis, cenderung kebanyakan adalah teori dan hanya satu spektrum dari bisnis itu sendiri. Tapi apakah sekolah bisnis itu jelek? Enggak. Bahkan Karin anjurkan bagi Anda yang menjadi pengusaha dan Anda mempunyai uang dan waktu dan kesempatan itu, belajar sebanyak-banyaknya. Ya, yang pasti jadi pengusaha harus selalu belajar. Kenapa? Karena investasi terbaik adalah investasi dari leher ke atas. Ya, otak kita harus selalu diisi. Namun, tidak terlalu terpaku hanya kepada pendidikan formal. Pendidikan formal itu baik karena memancing untuk belajar secara sistematis. Karin sendiri belajar melanjutkan bukan hanya sampai S1, tapi juga melanjutkan sampai honors. Namun kita jangan terpaku dengan keterbatasan itu. Mengapa wirausaha tidak perlu sekolah bisnis atau tidak harus? Faktanya bahwa banyak dari wirausaha sukses adalah orang-orang yang drop out dari bangku sekolah atau tidak pernah menduduki bangku kuliah. Contoh Bill Gates, pendiri Microsoft, beliau drop out dari Harvard. Atau Steve Jobs, pendiri Apple, beliau juga drop out dari Reed College. Mereka adalah orang-orang yang drop out namun berhasil membangun usaha yang sangat besar sekali. Jadi pendidikan formal bukanlah syarat, namun merupakan modal yang baik. Yang penting adalah seorang pengusaha harus punya mindset untuk terus belajar dan jangan berhenti untuk belajar. Karin sampai saat ini sering sekali menghadiri seminar-seminar
dan bahkan dalam seminggu mendengar puluhan jam YouTube untuk belajar dan terus upgrade pendidikan bisnis Ko Erwin. Mitos yang kelima, hidup glamor. Nah, jadi pengusaha itu nggak harus glamor. Saat ini banyak sekali fenomena yang namanya flexing, yaitu banyak kita dengar Crazy Rich Bandung, Crazy Rich Malang, Crazy Rich Medan, Crazy Rich mana lagi deh ya, lalu ada Sultan Andara, Sultan mana. Orang-orang ini pamer kekayaan dengan mobil Porsche, Lamborghini, pesawat pribadi, jam tangan yang bagus, tas yang bermerek. Nah, sebenarnya ini bukanlah satu fenomena yang baru sebenarnya. Dari dulu sudah ada fenomena ini, namanya adalah OKB kalau zaman dulu, orang kaya baru. Namun, kalau kita pelajari, yang benar-benar kaya, jadi ada peribahasa bahwa the poor shout, but the rich whisper. Jadi crazy rich yang sesungguhnya, mereka justru tidak mau untuk menampilkan kekayaan mereka. Mereka cenderung, daripada flexing, mereka cenderung hidupnya adalah frugal. Frugal itu berarti hidup sederhana, hidup dengan sewajarnya aja. Ya, banyak pengusaha yang tajir, mereka justru memiliki gaya hidup yang sederhana. Contohnya adalah bos BCA dan grup Jarum, Bapak Michael Bambang Hartono. Kalau Anda baca di berita ya, beliau makan makanan sederhana di warung pinggir jalan. Beliau biasa aja gitu. Nggak harus makan di restoran yang bintang di hotel bintang 5, nggak harus makan di restoran yang mahal. Pak Michael Bambang Hartono tidak mampu. Saya rasa mampu. Bahkan untuk membeli restorannya pun beliau mampu. Jadi orang crazy rich tanda kutip banyak yang hanya mementingkan gengsi, tapi orang yang kaya beneran mereka mementingkan rasa. Arman Wahyudi Hartono, ya bos BCA, anak bungsu dari Robert Budi Hartono, bahkan tidur tanpa AC yang berlebihan dan tidak malu memakai sepatu robek. Saya kebetulan punya kesempatan waktu itu pergi tur sama Bapak Arman Wahyudi Hartono ke salah satu daerah di Jawa Tengah. Beliau bahkan nggak ragu untuk menjadi tour guide kita, makan di lesehan, di pinggiran, masuk ke daerah-daerah pedalaman. Itu adalah crazy rich yang sesungguhnya. Jadi, hiduplah menurut kemampuan dan level kenyamanan kita. Paling keren adalah kalau kita punya uang untuk beli pesawat, tapi kita nggak beli. Nggak harus kalau kita udah jadi crazy rich, kita punya uang beneran. Nggak harus kita pamer-pamer. Kita bisa untuk mungkin mendonasikan sebagian uang yang kita miliki untuk berbagi rezeki dengan orang-orang yang memerlukan. Ya, jadi kita giving back daripada kita show off. Jadi, saudara harus ingat bahwa mindset pengusaha adalah kita harus work hard, work smart, and delayed gratification. Nah, kawan scale up, bagaimana dengan pembahasan mitos wirausaha? Apakah kawan scale up masih mempercayai mitos-mitos tersebut? Jika kawan scale up punya pengalaman perihal mitos tentang wirausaha, boleh banget ya sharing pada kolom komentar di bawah ini. Lalu mungkin kawan scale up ada lagi nggak mitos-mitos wirausaha yang lain yang kawan scale up pengen tanyakan ke Ko Erwin? Silakan langsung aja share pada kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan lain juga jangan ragu, nanti Ko Erwin akan jawab. Akhir kata, Ko Erwin pamit, terus belajar bisnis, cuan pun ngalir deras. Salam cuan.